Nah, prokrastinasi berasal dari dua kata ya dalam bahasa Latin, yakni pro yang berarti forward atau maju dan crastinus yang berarti belonging to tomorrow atau milik hari esok. Hingga prokrastinasi adalah forward it to tomorrow dalam bahasa Latin yang berarti lakukan besok. Nah, intinya bahwa prokrastinasi atau tindakan menunda-nunda pekerjaan adalah sesuatu yang dilakukan oleh seseorang yang seharusnya diselesaikan pada waktu tertentu. Sedangkan indikator-indikator prokrastinasi sebagai berikut. Yang pertama, penundaan untuk memulai menyelesaikan tugas yang dihadapi. Kemudian yang kedua, adanya keterlambatan dalam menyelesaikan tugas karena melakukan hal-hal lain yang tidak dibutuhkan atau tidak penting. Kemudian yang ketiga, kesenjangan waktu antara rencana yang ditetapkan dan kinerja aktual. Kemudian yang selanjutnya yaitu melakukan aktivitas lain yang lebih menyenangkan daripada tugas yang harus dikerjakan, seperti misalnya mengobrol, nonton, mendengarkan musik, dan jalan-jalan. Prokrastinasi akademik atau sikap menunda-nunda mengerjakan tugas ini disebabkan oleh dua faktor. Disimpulkan di sini ada dua faktor yang sangat mempengaruhi, yaitu dari dalam individu itu sendiri dan dari luar individu. Nah, ada beberapa hal nih anak-anak. Faktor yang menyebabkan terjadinya prokrastinasi akademik yang berasal dari dalam individu. Yang pertama, yaitu pikiran irasional, di mana siswa itu menganggap bahwa tugas itu harus diselesaikan dengan sesempurna mungkin. Nah, jadi dia enggan untuk segera menyelesaikan, karena dia takut kalau dia menyelesaikan tugas itu tidak bisa sempurna. Selanjutnya, adanya kecemasan dalam diri individu itu. Kecemasan ini meliputi rasa takut salah ataupun takut gagal, sehingga dia tidak berani untuk memulai mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Faktor dari dalam selanjutnya yaitu malas atau lebih cenderung mencari mood yang tepat untuk mengerjakan tugas. Padahal, kalau kalian menunggu mood kalian baik untuk mengerjakan, itu jarang sekali. Karena kalian lebih suka dengan hiburan, main game, bermain bersama teman, yang lebih menyenangkan daripada mengerjakan tugas. Ya nggak sih? Nah, selanjutnya yaitu kesulitan mengatur waktu. Karena kalian tidak bisa mengatur waktu, akhirnya tidak ada waktu untuk mengerjakan tugas. Akibatnya, tugas-tugas itu menjadi tertunda. Nah, itu faktor penyebab yang dari dalam. Selanjutnya, faktor penyebab yang dari luar. Adanya kurangnya pengawasan baik itu dari orang tua yang mengingatkan anak untuk mengerjakan tugas di rumah, maupun guru yang di sekolah kurang mengawasi siswa sehingga siswa itu bisa menunda pekerjaannya. Nah, saya punya pertanyaan nih buat kalian. Kira-kira kalian termasuk prokrastinator nggak? Prokrastinator itu orang yang menunda-nunda melakukan pekerjaan atau menyelesaikan tugas. Nah, untuk ciri-cirinya ada beberapa. Yang pertama yaitu suka menunda mengerjakan tugas. Kalau memang kamu merasa, berarti aduh, ini saya termasuk prokrastinator nih. Selanjutnya, merasa memiliki banyak waktu. Nah, di sini yang bahaya. Karena ini cenderung mengabaikan. Ah, besoklah mengerjakan tugasnya. Masih banyak waktu juga kok.
selalu beranggapan seperti itu. Padahal ada deadline jelas yang sangat mepet, dia merasa waktunya masih panjang. Bahaya ini ya. Nah, yang selanjutnya tidak memiliki prioritas. Jadi dia itu nggak punya mana yang harus didahulukan, yang paling penting mana yang dikerjakan dulu, deadline-nya yang paling dekat yang mana, dia nggak punya bayangan itu, nggak punya prioritas itu. Nah, itu ciri-ciri prokrastinator. Kira-kira kamu termasuk yang mana? Terus, adakah dampak prokrastinasi? Ya ada dong, jelas. Jelas yang pertama tugas itu semakin menumpuk. Karena semakin kalian tunda, otomatis tugas semakin terbengkalai dan semakin menumpuk. Terus, kalaupun kalian mengerjakan, ya kayaknya dapat hasil yang nggak maksimal ya. Itu pun kalian mengerjakan dengan tergesa-gesa. Karena waktunya lebih banyak untuk santai dan diambil di belakang waktu yang mungkin paling dekat dengan deadline, dan itu seabrek tugas yang harus dikerjakan. Nah, ada juga yang memang ketika tidak menyampaikan atau melaporkan tugasnya tepat waktu, mengumpulkan tugas tepat waktu, ada yang diberikan hukuman atau punishment. Biasanya ada kan guru yang tipikalnya kalau tugasnya telat nanti dihukum gitu. Nah, itu dampak-dampaknya. Apa saja penyebab prokrastinasi? Prokrastinasi terjadi bukan karena kita malas, tetapi lebih kepada pola pikir kita. Karena itu sumbernya bermacam-macam. Untuk setiap sumber yang ada cara yang bisa kita gunakan untuk menangkal kebiasaan menunda-nunda pekerjaan. Apa saja penyebabnya? Nah, ini dia. Yang pertama yaitu meremehkan pekerjaan yang akan dilakukan. Seringkali kita meremehkan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan suatu pekerjaan dan cenderung menunda pekerjaan tersebut karena merasa bahwa pekerjaan yang akan dilakukan bisa diselesaikan dengan cepat. Padahal, pekerjaan yang harus dilakukan ternyata cukup sulit dan memerlukan waktu yang lama untuk diselesaikan. Untuk mengatasi menunda pekerjaan, kita bisa memulai pekerjaan lebih awal. Ketika pekerjaan selesai, berikan hadiah untuk diri kita sendiri karena telah berhasil menyelesaikan pekerjaan lebih awal. Kemudian yang kedua yaitu menunggu hingga kondisi yang tepat. Selain meremehkan pekerjaan yang perlu dilakukan, prokrastinasi selalu dibenarkan karena kita merasa bahwa saat sekarang belum ideal untuk melakukan pekerjaan yang perlu dilakukan. Sebenarnya tidak ada kondisi ideal yang sesuai untuk melakukan pekerjaan kita. Karenanya, menunda pekerjaan karena kita merasa sedang tidak termotivasi atau tidak dalam kondisi yang tepat hanya merupakan alasan untuk melakukan prokrastinasi saja. Yang selanjutnya yaitu tidak percaya diri. Rasa tidak percaya diri dapat berpengaruh pada prokrastinasi. Kita tidak percaya diri karena merasa kurang mampu menyelesaikan tugas sehingga akhirnya menunda pekerjaan karena khawatir tidak bisa memberikan hasil yang memuaskan. Kita tidak perlu rendah diri. Bila kita merasa kesulitan dengan pekerjaan yang harus dilakukan, mintalah bantuan teman atau orang yang bisa memberikan kita dukungan dan saran untuk pekerjaan yang perlu dilakukan. Selanjutnya, merasa pekerjaan sulit dilakukan. Prokrastinasi dapat terjadi karena kita merasa bahwa pekerjaan yang dilakukan sangat sulit. Kita akhirnya menunda pekerjaan tersebut dan malah melakukan pekerjaan lain yang memiliki batas waktu yang lebih lama. Jika kita merasa pekerjaan tersebut lebih sulit dari yang lain dan membuat kita tidak nyaman, jadikan pekerjaan tersebut sebagai tantangan yang harus diselesaikan untuk menjadi lebih baik. Berikutnya, belajar dari orang lain. Jangan salah, prokrastinasi adalah perilaku yang bisa dicontoh dari orang lain. Kita bisa saja mempelajari tindakan menunda pekerjaan dari orang lain dan merasa bahwa kebiasaan tersebut adalah sesuatu yang akan membuat kita terlihat keren dan disegani orang-orang.
Terkadang perilaku prokrastinasi dapat diikuti dari sosok saudara ataupun orang tua yang terlihat tidak memperdulikan apapun. Namun, kita harus ingat bahwa menunda pekerjaan dapat memberikan berbagai konsekuensi negatif bagi kita. Faktanya, tidak semua hal akan berujung negatif. Kita hanya perlu mengubah pola pikir kita dan yakinkan diri kita bahwa tidak semua hal akan berujung negatif. Yang selanjutnya yaitu lebih fokus ke masa sekarang. Jika kita adalah tipe orang yang lebih fokus ke masa sekarang, terkadang kita mungkin lupa untuk mempertimbangkan konsekuensi atau pencapaian yang bisa didapatkan di masa yang akan datang. Kita perlu mengingat bahwa hal menyenangkan seperti prokrastinasi justru akan memberikan kita konsekuensi buruk nantinya. Yang ketujuh, terlalu perfeksionis. Segala sesuatu yang berlebihan tidaklah baik. Begitupun juga dengan sikap terlalu perfeksionis. Keyakinan pada semuanya harus sempurna membuat kita memberikan standar yang terlalu tinggi untuk dicapai. Pada akhirnya kita akan melakukan prokrastinasi karena standar tinggi yang kita tetapkan sendiri. Cobalah untuk fokus menyelesaikan pekerjaan kita pada waktunya daripada terlalu terpusat untuk menciptakan hasil pekerjaan yang sempurna. Berikut ini adalah cara mengatasi prokrastinasi. Yang pertama, memotivasi diri sendiri dengan menentukan tujuan. Kemudian yang kedua, menentukan sendiri target waktu menyelesaikan tugas. Yang ketiga, mengusahakan untuk menyediakan waktu khusus setiap hari untuk mengerjakan tugas secara konsisten. Yang selanjutnya, mematikan koneksi internet saat mengerjakan tugas. Yang selanjutnya, yakin atas kemampuan diri sendiri dan hasil tugas yang dikerjakan. Berikutnya, menempelkan kata-kata motivasi untuk mengerjakan tugas di tempat yang sering dilihat seperti di laptop, pintu kamar, dinding kamar, dan tempat-tempat strategis lain yang mudah dilihat mata. Yang terakhir, memberikan reward bagi diri sendiri jika berhasil menyelesaikan tugas sesuai target dan memberikan Kabar nih teman-teman semuanya, kuharap teman-teman semuanya baik-baik saja. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas manajemen diri. Seperti apa sih manajemen diri itu? Seberapa bergunakah dia untuk kehidupan kita sehari-hari? Nah, untuk mengetahui itu semua teman-teman, yuk kita cari tahu. Nah, kita mulai dari pengertiannya dulu ya. Apa sih yang maksud manajemen diri? Manajemen diri adalah kemampuan untuk mengatur emosi, pikiran, dan perilaku seseorang dalam situasi dan kondisi yang berbeda secara efektif dalam mengatasi stres, mengendalikan impuls, dan memotivasi dirinya untuk melakukan hal-hal yang dia sukai tanpa stres yang berlebihan, mengendalikan emosi dan situasi yang berbeda-beda. Nah, yang maksud dengan kemampuan adalah menetapkan dan bekerja menuju tujuan pribadi maupun akademik. Misalnya teman-teman mau menetapkan tujuan teman-teman sukses di umur 30 tahun ataupun di bawah 30 tahun suksesnya. Karena setiap sukses orang itu berbeda. Nah, teman-teman harus mempunyai kemampuan manajemen diri yang baik sedini mungkin supaya ada hal yang kita kontrol, baik itu emosi dan lain-lainnya. Nah, kita masuk ke manfaat dan tujuan dari manajemen diri. Yang pertama itu memudahkan kita untuk mencapai tujuan. Pasti di antara kita semua teman-teman mempunyai cita-cita dan keinginan yang ingin diwujudkan supaya membanggakan orang tua. Nah, manajemen diri ini sangat bagus untuk memudahkan kita mencapai cita-cita yang kita inginkan. Yang kedua itu bekerja lebih santai. Kita bisa mengatur waktu yang optimal ataupun waktu yang cocok untuk kita lakukan. Misalnya kita akan melakukan suatu hal. Contohnya mungkin belajar. Kita bisa tahu kok waktu yang cocok buat kita belajar itu mungkin jam habis subuh ataupun jam 10 malam sampai jam 12 malam ataupun lain-lainnya. Yang ketiga itu lebih disiplin. Orang yang manajemen dirinya akan lebih disiplin dalam melakukan berbagai hal, baik itu pekerjaan yang
rutin dilakukan ataupun hal-hal lain yang ingin dilakukannya. Dia akan pasti membuat list ataupun daftar yang bisa di hal-hal yang ingin dikerjakan ataupun bisa dikerjakan dalam waktu yang cepat. Yang keempat itu meningkatkan kemampuan mengambil keputusan. Setiap orang yang memiliki manajemen diri, dia tuh akan mempunyai kemampuan mengambil keputusan. Baik itu keputusan yang harus dilakukan hari ini ataupun dalam waktu yang ditentukan, ataupun mengambil keputusan untuk dia ke depannya dalam melakukan suatu hal. Contohnya, misalnya dia dalam suatu kondisi harus mengambil keputusan nih buat melakukan sebuah riset ataupun sebuah percobaan. Dia itu akan memikirkan kapan waktunya, dengan siapa dia melakukannya. Sekian, terima kasih.